Ini yang bagian pertama adalah tentang pemuaian panjang atau bahasa Inggrisnya linear expansion. Pemuaian pemuaian itu terjadi hanya pada salah satu dimensi, yaitu dimensinya panjang aja yang kita fokuskan ya. Dan rumusnya di sini adalah delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Keterangannya yang pertama, delta L itu apa? Pertambahan panjangnya. Kemudian L0 itu adalah panjang awalnya, kemudian alfa ini adalah koefisien muai panjang, dan terakhir delta T adalah perubahan suhu. Di mana L itu L akhir ya. Ini L akhir ya. L akhir itu berasal dari atau sama dengan dari L0 ditambah delta L. Kita coba ilustrasi gambar dulu ya. Dimisalkan ini kan ada sebuah apa nih namanya, besi ya. Besi panjang, kemudian dibakar. Ceritanya kita bakar di sini. Sebentar, kita bakar dulu di sini besinya, seperti ini. Nah, sudah. Awalnya si besi ini dia memiliki misalkan panjang awalnya adalah 20 cm. Nah, 20 cm itu bagian yang mana? Bagian yang L0. Berarti dari data kita data misalnya L0 sama dengan panjangnya 20 cm, seperti itu ya. Lalu kalau misalnya pertambahan panjang yang sebelah mana? Nah, jadi gini, setelah dibakar selama waktu tertentu ya, misalnya kan ada perubahan suhu ya. Berarti awalnya si besi ini suhunya misalkan T0-nya ya, atau suhu awalnya. Suhu awalnya adalah besi ini belum dipanaskan. Misalnya suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian dibakar terus menerus, kemudian sampai dengan T1 misalnya. T1 kan udah mulai panas 100 derajat nih. 100 derajat lebih atau misalnya 100 derajat pas aja ya. Nah, kemudian ketika 100 derajat Celcius, nah ini baru kita dapatkan delta T, perubahan suhu, di mana delta T itu berasal dari mana? Suhu akhir dikurang dengan suhu awalnya sebelum dibakar. Berarti T1-nya berapa? 100. Kemudian T0-nya berapa? 25. Berarti perubahan suhu atau delta T-nya adalah 75 derajat Celcius. Seperti itu ya konsepnya ya. Nah, lalu ini apa nih? Koefisien muai panjang. Nah, jadi gini, koefisien muai panjang itu berdasarkan dari jenis apa yang dibakar atau bendanya ya. Kalau misalnya besi, ya besi ini tentunya koefisiennya akan berbeda dengan dengan yang lain. Misalnya besi, kemudian ada juga misalnya baja. Yang pasti besi dan baja ini koefisien muai panjangnya berbeda. Bisa jadi misalkan baja karena lebih keras ya, lebih tebal, itu koefisien muai panjangnya itu agak lama. Atau misalnya aluminium kemudian tembaga. Nah, masing-masing dari jenis dari logam-logam ini memiliki alfa yang berbeda gitu ya. Nanti ini berdasarkan data di soal. Biasanya seperti itu. Biasanya diketahui nanti. Itu ya. Jadi kalau misalnya koefisien muai panjang berdasarkan dari jenis logamnya gitu. Datanya nanti akan ada di soal ya. Nah, kemudian kita misalnya ilustrasi gambarnya ini setelah dipanaskan kemudian terjadi di sini ada sedikit nambah, yaitu sekitar 0,01 mm misalnya. Ya, ini adalah apa? Ini adalah yang 0,01 ini adalah pertambahan panjangnya ya, delta L. Ya, jadi pertambahan panjangnya itu sebesar berapa? 0,01 mm. Jika pertanyaannya di sini berapakah panjang akhir, berarti ya tinggal ditambah ya. Berarti panjang akhir yang awalnya 20 cm ditambah 0,01 mm. Kalau mau nambah dari cm ke mm harus disamakan dulu ya. Berarti L-nya itu 20 cm. Berarti kan cm ada di sini, cm, mm. Berarti langsung ke bawah sekali ya. Sekali ke bawah. Berarti dari 20 cm itu sama dengan turun sekali nambahin nolnya 1. Jadi 200 mm.
Jadi kalau perubahan panjang akhir dari panjang 20 cm itu 200 mm ditambah dengan pertambahan panjangnya 0,01 mm. Jadi jawabannya kan ini tinggal tambahin ke sini jadi 200,01 mm. Oke. Itu konsep dasar dari pemuaian panjang ya. Biasanya di soal yang ditanya apa aja? Ya bisa semuanya, bisa apa aja. Bisa delta L-nya atau pertambahan panjangnya berapa. Bisa panjang awalnya. Kemudian bisa perubahan suhunya, bisa yang pertanyaannya adalah suhu awalnya, kemudian suhu akhirnya. Oke, bisa juga panjang akhirnya ya, bisa ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya, bisa 6 pertanyaan. Kalau koefisien ini bisa juga ditanyakan. Yang dicari misalnya koefisien. Ketika koefisiennya dapat misalnya hasilnya 8,01 misalnya. Nanti ada jenis-jenis dari koefisien bendanya, besi, kemudian koefisien dari tembaga, koefisien dari aluminium, nanti dicocokkan. Ketika koefisiennya 8,01 maka jenis logamnya adalah misalnya besi misalnya. Bisa juga ya ditanyakan seperti itu. Tapi seringnya yang ditanyakan adalah pertambahan panjangnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba langsung aja ke bentuk soalnya ya. Oke, di sini kan pertanyaan soal pertama, ada sebuah batang logam panjangnya 2 meter. Oke, panjang 2 meter ini adalah panjang awal ya. Panjang awal itu adalah L0, bukan LO, bukan ya, L0. Panjangnya adalah 2 meter. Pada suhu, ini juga suhunya adalah suhu awal T0 ya, 30 derajat Celcius. Di sini logam ini memiliki koefisien muai panjangnya sebesar yaitu alfanya 1,2 dikali 10 pangkat negatif 5 ya. Pertanyaannya pertambahan panjang. Ya, pertambahan panjang itu adalah delta pertambahan panjang itu delta L ya, sama dengan titik-titik. Ketika suhunya naik menjadi 90 derajat Celcius. Berarti suhu naik menjadi, berarti di sini adalah T1 ya. Nilainya adalah berapa? 90 derajat Celcius. Oke, nah ini kita langsung aja kerjakan nomor 1 ini. Delta L. Delta L ini rumusnya adalah ini ya, di atas L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. L0-nya berapa? 2 meter. Berarti kita tulis 2 dikali alfanya berapa? Di sini 1,2 dikali 10 pangkat negatif 5. Lalu suhunya berapa delta T? Nah, suhu ini berasal dari suhu akhir dikurang dengan suhu awal. 90 dikurang 30. Jadi berapa ya? 9 dikurang 3, 6 ya? Sorry. 60 ya. Dituliskan di sini biar ingat ya, delta T itu 90 dikurang 30 adalah 60 derajat Celcius. Sudah nih. Nah, kemudian yang kita kerjakan gimana nih ya? Biar enak, prosesnya kita juga harus cermati ya. Bahwa 1,2 ini ada akhiran 0 nih. Kan artinya 60 itu 6 kali 10 ya. 0 ini menggeser komanya sekali ke kanan. Jadi akan menjadi 2 dikali 12 dikali 10 min 5 dikali 6. 60-nya 0-nya ke sini jadi dikali 6 aja. Oke, seperti itu. Lalu 2 dikali 12 24 ya. 24 dikali 6. 24 dikali 6, 6 kali 4 24. 6 kali 2 12 13 14 114. 114 kali 10 pangkat minus 5. Jawabannya karena tadi satuannya meter berarti jadi jawabannya adalah meter. Nah, dari sini kita mau rubah nih. Kalau meter kan kepanjangan ya, kalau satuannya meter ya. Kalau misalnya kita mau rubah, sebentar. Ya, kita rubah dulu deh, kita konversikan. Karena di sini panjang awalnya 2 meter dan di sini pertambahan panjangnya adalah ini. Ini sudah jawabannya ya. Pertambahan panjangnya sebesar 114. Ini kalau
kali 10 pangkat min 5 berarti kita geser komanya ke kiri sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3. Nah, 3 ini baru 0, ya. 3 tambahin geser lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini komanya, tambahin 0, di sini nolnya. Hasilnya jadi 0,00144 meter. Oke, ini adalah pertambahan panjangnya sebesar 0,00144 meter. Itu adalah jawaban dari soal nomor yang pertama. Oke, berikutnya soal yang kedua. Sebuah rel kereta memiliki panjang 12 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Berarti 12 meter ini adalah panjang awal. 12 meter pada suhu 20 derajat Celcius berarti T0 ya. Sebesar 20 derajat Celcius. Kemudian jika pada siang hari suhunya naik, jadi T1-nya adalah 40 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya delta T-nya adalah T akhir dikurang T awal. 40 dikurang 20 adalah 20 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya ada di sini ya, yaitu alfa sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 5 ya. Hitung panjang rel setelah ya. Panjang rel itu berarti bukan pertambahan panjang seperti nomor 1, tapi panjang setelah. Ya, panjang setelah berarti delta L ditambah dengan L0 atau panjang awal ditambah dengan pertambahan panjangnya. Gitu ya. Untuk nomor 2 ini soalnya masih sama kayak tadi. Caranya, langkahnya yaitu kita menghitungnya di nomor 2 adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0-nya berapa? L0-nya 12 dikali alfanya berapa? Alfanya 1,1 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali delta T-nya berapa? 20. Nah, dari sini seperti yang tadi nih. Ini kan ada angka 0-nya, ini ada komanya. Berarti ini akan menggeser ke kanan sekali dan ini akan hilang. Jadi 11 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2. Oke, kita hitung 12 kali 11. Kalau perkalian 11 cara cepatnya gini nih. 1 sama 2 dipisah, kemudian 1 ditambah 2 jadi 3. Jadi hasilnya 132. Kemudian dikali dengan 2 ya. Dikali 2, di sini 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 1 2. Hasilnya 264 dikali 10 pangkat negatif 5. Ini seperti yang tadi ya, menggeser sebanyak 5 kali ke kiri. Kita hitung dari kanan sini 1, 2, 3, 4, 5. Komanya di sini ada 0 di depannya, 0, 0. Jadi hasilnya adalah 0,00265 meter. 0,00265 meter. Nah, hasilnya ini kan sudah ya. Nah, hasilnya ini adalah delta L. Pertanyaannya hitung panjang rel setelah. Berarti panjang rel setelah itu panjang awalnya berapa? 12 meter ditambah 0,00265. Ya, tinggal ditempelin aja nih ya. 12, karena koma di sini ditulis lagi lanjutannya 0,0265 meter. Oke, ini adalah jawaban dari pertanyaan soal nomor yang kedua, panjang rel setelah mengalami pemuaian. Baik, selanjutnya nomor yang ketiga ya, yaitu soalnya batang tembaga memiliki panjang awal 80 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini panjang awal L0 yaitu 80 cm. Suhu awalnya ya, di sini T0-nya adalah 25 derajat Celcius. Jika berubah menjadi, ternyata di sini L-nya sudah menjadi 80,12 cm ya. Berubahnya nambah berapa ya kira-kira ya? Ya, nambahnya tinggal di sini lihat nih, 80 jadi 80,12. Berarti nambahnya tinggal 0,12 ya. Dikurang nih ke sini 80,12 dikurang 80 yaitu 0,12 cm ya.
ini pada suhu 75 derajat Celcius. Berarti 75 derajat Celcius ditaruh di sini. Pertanyaannya delta T-nya berapa? Delta T dari suhu akhir dikurang suhu awal. 75 dikurang 25 yaitu 50 derajat Celcius. Pertanyaannya koefisien muai panjang bahan tersebut. Jadi dari sini kita coba cek, kita masukkan rumusnya dulu ya. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, kalau kita mau pindahin alfa ini, kita buang L0 sama delta T, kirim ke sebelah kiri. Ini kan tuan rumahnya si delta L ya. Ini kan kalau dipisahin karena dikali semua, maka tamunya ini turun di bawah tidurnya. Ini delta T juga di bawah. Alfa berarti rumusnya adalah alfa sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T. Delta L-nya berapa? 0,12 dibagi L0-nya berapa? L0-nya 80. Kemudian delta T-nya berapa? 50. Nah, dari sini kita hitung lagi. Kita hitung, oke. Berapa hasil perhitungan dari 0,12 dibagi 80 kali 50? Ini kalau dikali, ini dirubah dulu ya. Kita bikin notasinya, notasi ilmiahnya. Jadi 0,12 ini kan geser ke kanan 2 kali ya komanya. 1, 2. 12 dikali 10. Kalau ke kanan pangkatnya positif, pangkatnya positif. Jadi 2 kali 1, 2. 10 pangkat 2. 80 kali 50, 8 kali 5 itu 40 ya. 40. Tambahin nolnya 2, 1, 2. Sudah. Nah, ini kan sorry. Kalau ke kanan pangkatnya minus 2 ya. Jadi 12 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, sudah. Yang ini nolnya ada 3 ya. Berarti 12 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3. 12 dibagi 4 berapa? 3 dikali. Nah, kalau misalnya bentuknya dibagi, pangkatnya dikurang, yaitu 10 pangkat min 2 dikurang minus 3. Maka hasilnya 3 dikali 10 pangkat minus 2. Min ketemu min jadi plus 3. Hasilnya 3 kali 10 pangkat minus 2 tambah 3, 1. Atau hasilnya jadinya 30 nih, 30 per derajat Celcius ya. Oke, itu adalah 3 soal dari pemuaian panjang. Bagian yang keduanya adalah tentang pemuaian luas ya, atau area expansion, di mana definisinya pemuaian yang terjadi pada dimensinya ada 2, yaitu pada panjangnya dan lebarnya. Rumusnya delta A. A ini dari bahasa Inggrisnya area ya. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Hubungan koefisiennya ini masih ada hubungan sama yang tadi sebelumnya, yaitu dari si alfa ini apa? Kalau diingat tadi adalah koefisien muai panjang ya. Kalau ini beta adalah koefisien muai luas. Jadi masih berhubungan. Oke, kita langsung aja ya ke soalnya. Nomor keempatnya, sebuah lempengan logam memiliki luas awal. Ya, luas awalnya berapa? Berarti ditulis A0. 400 ya. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius ini adalah suhu awalnya, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian di sini perhatikan. Ya, perhatikan di sini ada namanya koefisien muai panjang. Berarti masuknya kemana? Ke alfa atau ke beta? Koefisien muai panjang itu adalah alfa. Nilainya 1,5 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, harus diapakan dulu nih? Karena kan pertanyaannya perubahan luas ya. Berarti dari rumusan yang ini harus dikali 2 dulu agar mendapatkan koefisien muai luasnya. Berarti dari beta sama dengan 2 kali alfa. 2 dikali 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Yang dikali ini ya. 2 dikali 1,5 adalah 3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, sudah nih seperti ini.
dan langsung kita masukkan ke rumus yang atasnya, yaitu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali dengan delta T. Oke, luas mula-mulanya berapa? 400. Kita tuliskan di sini 400 dikali betanya berapa? 3 kali 10 pangkat minus 5 dikali delta T-nya. Nah, delta T itu adalah perubahan dari suhu akhir. Ya, suhu akhirnya 50, suhu awalnya 20. Berarti 50 dikurang 20 adalah 30 derajat Celcius ya. Kita tuliskan di sini 30. Nah, lalu tinggal kita kalikan. Kalau 400 itu berubah jadi 4 kali 10 pangkat minus bukan minus ya. Kalau 400 itu positif 2 dikali 3 kali 10 pangkat minus 3 dikali, kalau 30 itu 3 kali 10 pangkat 1 ya. Oke, seperti itu. Lalu dari sini kita kalikan 4 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 kan 9 ya. 9 kali 4 adalah 36. Nah, kalau misalnya dikali pangkat 10-nya ini, 10 pangkat 2, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat 1. Kalau semuanya dikali itu, pangkatnya ditambah. Jadi 2 ditambah min 5 ditambah 1. Jadi hasilnya 36 dikali 10 pangkat 2 kurang 5 itu minus 3. Minus 3 tambah 1 adalah minus 2. Dan minus 2 ini geser aja ya. Kan udah terakhir nih ya. Geser ke kiri 2 kali. 1, 2. Jadi 0,36. Yaitu pertanyaannya perubahan luas. Kalau ada kata perubahan itu berarti namanya delta ya. Perubahan luas delta. Delta luas itu L. Kalau di sini luas itu di bahasa Inggris kan jadi A ya, delta A ya. Jadi delta A hasilnya sama dengan 0,36 cm persegi. Ingat ya, kalau misalnya luas itu pangkat 2 ya. Kalau misalnya panjang itu enggak pangkat 2, hanya cm saja. Oke, itu udah selesai di soal nomor yang keempat ya. Baik, kita lanjut lagi di soal nomor yang kelima. Sebuah plat aluminium luasnya, berarti ini luas mula-mula ya, A0, yaitu bernilai 0,6 meter persegi pada suhu. Nah, suhu awalnya di sini berarti T0 25 derajat Celcius. Kemudian suhunya naik. Berarti kalau suhunya naik jadi T1 85 derajat Celcius. Dari sini berdua dapatkan delta T. Hasilnya dari 85 dikurang 25 berarti 60 ya, 60 derajat Celcius. Nah, ini juga sama. Yang dari data diketahuinya adalah koefisien muai panjang. Berarti datanya adalah alfa, bukan beta ya. Alfanya adalah 2,3 dikali 10 pangkat min 5. Nah, karena pertanyaannya tentang pemuaian luas, sama seperti yang tadi, kita rumusnya dari beta sama dengan 2 kali alfa. Jadi harus dikali dulu nih. Jangan langsung dimasukkan karena ini beda ya. Konteksnya ini beta, kalau di sini datanya adalah si alfa. Maka sama dengan ke bawah sedikit di sini 2 dikali alfanya 2,3 kali 10 pangkat minus 5. Ini jadi 4,6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, hitung luas plat yang baru. Berarti bukan perubahannya ya, bukan perubahan seperti nomor yang keempat, yaitu pertanyaannya adalah A1 ya, atau A saja ya. Nah, dari sini kita hitung rumusannya dari yang delta A dulu. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T ya. A0-nya berapa? 0,6. Ditulis 0,6 di sini dikali betanya berapa? 4,6 kali 10 pangkat minus 5. Delta T-nya 60 ya. Nah, 60 ini sama 0,6 bisa nih ya. Di sini kita geser aja nih ya. Komanya ke kanan jadi 6 dikali 6 ya. Nolnya kan sudah. Jadi gini. 6 ini jadi 6, ini kan nolnya geserin kanan sekali, ini jadi 6 ya. 4,6 kali 10 minus 5. Jadi 6 kali 6 36 dikali
Nah, ini kalau misalnya jadi 46 dikali 10 pangkat, karena geser ke kanan nambahin 1 nih jadi minus 6 nih ya. Oke, tinggal sedikit lagi 36 dikali 46. Kita tulis di sini 36 dikali 46. 6 kali 6 36. 6 kali 3 18, 19, 20, 21. 216. 4 kali 6 24. 4 kali 3 12, 13, 14. Ditambah 6 5 6 1 ya. 65 1656. 1656 dikali 10 pangkat minus 6. Perhatikan di sini dihapus bentar yang ini. Kita sudah dapat hasilnya. Biar nggak koma, berarti 1656 karena pangkatnya minus 6. Geser 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Komanya ada di sini. Nolnya depannya, kemudian di sini 0, di sini juga 0. Jadi jawabannya berapa nih? 0,001656. Satuannya apa? Meter persegi ya. Meter persegi. Oke, sudah. Karena pertanyaannya luas plat yang baru ya. Luas plat yang baru berarti luas plat itu dari yang awalnya ditambah dengan perubahannya ya. Awalnya berapa? 0,6. Terus nambah luasnya jadi 0,001656. Maka hasilnya adalah tinggal komanya disejajarin ya, disejajarin ke atas ini 0,6. Jadi hasilnya 0,601656 meter persegi. Oke, itu adalah jawaban soal nomor yang ke-5 ya. Kita lanjut soal yang ke-6, tapi dikecilin dulu sebentar. Oke, kita lanjut soal yang nomor ke-6-nya. Di mana luas awal sebuah papan logam berarti A0 ya. A0 adalah 150 cm persegi. Setelah dipanaskan luasnya menjadi itu berarti luas setelahnya ya, yaitu A1 atau A saja 150,18 cm persegi. Oke. Berarti ada perubahannya ya. Pertambahannya berapa? Nih coba lihat. 150 ada koma 18 ya, berarti tinggal nambahnya 0,18 cm persegi aja ya. Lalu jika delta T itu perubahan suhunya 60 derajat Celcius, tentukan koefisien muai panjang bahan. Nah, pertanyaannya muainya muai panjang bukan muai luas ya. Berarti soal rumusnya dari delta A sama dengan A0 dikali beta dikali dengan delta T. Delta A-nya berapa? 0,18. A0-nya 150 dikali beta dikali delta T-nya 60. Nah, ini masing-masing yang berdua ini kita pindahin ke kiri ya. 0,18 dibagi 150 dikali 60 di sini ya. Nah, dari sini cara ngitungnya gimana biar gampang? Nah, di sini kan tambahan langsung aja ya. Di sini kan hubungan koefisien muai luas dengan muai panjang adalah beta itu sama dengan apa? 2 alfa ya. Berarti beta itu kita ganti di sini jadi 2 alfa ya. Kita rubah aja di sini jadi 2 alfa. Biar langsung dapat hasilnya. Angka 2 ini pindahin juga ya ke kiri ya. Berarti tinggal angka 2-nya ditaruh di mana? Di bawah sini, dikali 2. Nah, sudah seperti ini, langkah berikutnya gimana nih? 0,18 dirubah jadi notasi ilmiah ya, kayak tadi. Berarti jadi 18 dikali 10 pangkat berapa nih? Kalau geser ke kanan, tambahnya jadi negatif 1, 2. Negatif 2. Kalau 150 dikali 2 berapa? 300 ya. 150 kali 2 300. 300 dikali 60 nih. Berarti kan 3 dikali 6 berapa? 3 dikali 6 18. Nolnya ada 3 tuh 2 3. Oke, berarti dibuat notasi ilmiahnya adalah 18 dikali 10 pangkat nih, nolnya ada 3, berarti pangkat 3 ya.
18 kali 10 pangkat 3. 18 bagi 18 habis ya. Ini si alfanya ditulis di sebelah kiri ya. Habis jadi 1 ya. Nah, sekarang pangkatnya aja. Negatif 2 kalau dibagi berarti dikurang 3. Hasilnya 10 pangkat min 2 min 2 min 3 jadi 10 pangkat minus 5. Nah, ini kalau misalnya oke, ini sudah dapat hasilnya, berarti koefisien muai panjangnya adalah 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Oke, itu adalah bagian yang kedua ya, tentang pemuaian luas. Yang tadi yang pertama adalah pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang terakhir kita bahas di sini adalah tentang pemuaian volume atau volume expansion, di mana pemuaian yang terjadinya pada 3 dimensi, ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Dirumuskan di sini delta V ini sama dengan V0 dikali dengan simbol apa ya nih? Gamma kalau nggak salah ya. Di sini gamma dikali delta T. Di mana hubungan koefisiennya si gamma ini sama dengan 3 kali alfa ya. 3 kali pemuaian, ini koefisien muai panjang ya. Nah, koefisien muai panjang berarti gamma sama dengan 3 kali alfa. Seperti itu ya. Nah, gimana sih sekalian aja hubungan pemuaian koefisien muai volume, hubungannya dengan koefisien muai panjang adalah 3 kalinya gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya si beta ya, beta kan tadi berapa? 2 kali alfa ya. Berarti kalau kita mau taruh di sini beta itu per 2 sama dengan alfa, atau si alfa sama dengan beta per 2. Berarti hubungannya antara koefisien muai volume dengan koefisien muai luas tinggal dimasukkan si alfanya. Jadi gamma sama dengan 3 kali beta per 2, atau diilustrasikan gambarnya jadi 3 per 2 kali beta. Ini juga bisa ya. Atau kalau hubungannya si beta dengan si gamma apa? Ini tinggal dibalik, yaitu 2 per 3 kali gamma. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 7 kalau di sini ya. Tentang pemuaian volume. Sebuah bejana besi memiliki volume awal berarti V0 sebesar 2 liter. Ya, 2 liter pada suhu awal juga. Di sini T0-nya 30 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang. Nah, muai panjang ya, koefisien muai panjang itu alfa. Karena kita butuhnya si gamma, berarti nanti kita kalikan ya. Si gamma ini sama dengan 3 kali alfa. Jadi sama dengan 3 dikali 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Jadi 3 dikali 1,2 itu 3,6 ya, dikali 10 pangkat minus 5. Berapa pertambahan? Ada kata pertambahan berarti delta ya, pertambahan volume. Berapa pertambahan volume? Ya betul, berarti pertambahan delta V. Ketika suhunya naik, berarti di sini T1-nya berapa? 70 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tuliskan rumusnya, delta V sama dengan V0 dikali dengan gamma dikali delta T. V0-nya berapa? 2 liter. Kita tulis angkanya aja 2. Gamanya kita tulis di sini yang tadi kita hitung jadi 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Perubahan suhunya berapa? Nah, perubahan suhu dari suhu akhir dikurang suhu awal. 70 dikurang 30 jadi 40 ya. 40. Nah, ini perhatikan, ini bisa hitung kayak tadi nih. 3,6 dikali dengan 40, nolnya aja ya. Nolnya ini hilang jadi 36. 2 kali 36 kali 10 pangkat minus 5 dikali 4. Nah, dari sini 36 dikali 2 atau dikali ke sini dulu nggak apa-apa nih. 2 kali 4 jadi 8 ya. 8 dikali 36 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita hitung di sini 36 dikali 8. 8 dikali 6 itu 48. 8 kali 3 24, 28. Jadi 288 ya.
288 dikali 10 pangkat minus 5. Oke, ini adalah pertambahan volumenya sebesar 288 dikali 10 pangkat minus 5 liter ya. Kalau mau dibuat angkanya desimal gimana? Ya seperti yang tadi, 288 ini pangkat minus 5, geser 5 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komanya di sini 00. Oke. Jadi pertambahan volumenya adalah 0,00288 liter. Oke, itu adalah jawaban dari soal nomor ke-7 ya. Baik, selanjutnya yang soal nomor ke-8. Kita baca dulu soalnya. Sebuah bola logam volumenya, berarti volume awalnya diketahui di sini berapa? 350 cm kubik ya. Kalau volume itu adalah kubik. Pada suhu berapa? Oke, sebelum lebih lanjut, perhatikan kok ini bisa liter di sini cm kubik? Ya, bisa. Karena volume itu satuannya kalau enggak cm kubik itu sama dengan liter. Apa hubungannya? Gimana caranya? Misalkan ya, misalnya dari data mau dijadikan cm kubik. Nah, di sini harus tahu dulu bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik nih. Berarti kalau misalnya 1 liter itu berapa cm kubik? Kalau dari tangganya kan desimeter di sini ya, desimeter, centimeter, baru milimeter. Terus di sini pangkatnya 3. Kalau misalnya pangkatnya 3, sekali turun tambahin nolnya 3 ya. Berarti 1 liter itu turunnya berapa kali dari desimeter ke senti? 1 kali. Berarti nambahnya nolnya 3. Jadi 1 liter itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Nah, yang ini harus dipelajari lagi untuk konversi dari bentuk liter ke desimal. 1 liter atau desimal pangkat 3, desimeter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3. Maupun nanti kalau ada soalnya dari sentimeter pangkat 3 ke liter, tinggal diapakan? Berarti tinggal dibagi 1000. Seperti itu ya. Taruhlah misalnya di sini 300 cm kubik itu sama dengan 300-nya dibagi dengan 1000 dulu. Jadi 0,3 liter. Oke. Nanti harus dipelajari lebih lanjut bagian yang ini. Sementara kita hapus dulu, kita lanjut tadi soal nomor yang ke-8. Nah, dari data yang diketahuinya adalah volume awalnya 350 cm kubik. Pada suhunya berapa? Yaitu T0-nya 20 derajat Celcius. Jika suhunya bertambah jadi T1, nilainya 50 derajat Celcius, berarti perubahannya berapa? 50 dikurang 20 adalah 30 derajat Celcius. Dari data juga diketahui koefisien muainya muai apa? Muai panjang, berarti harus diapakan dulu? Dikali dulu nih. Dikali 3 dikali alfa. Jadi 3 dikali 1 ya, 1,0 kita tulis 1 aja ya. 1 atau satunya nggak usah ditulis deh, langsung aja 10 pangkat minus 5. Ya, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 5. Hitung volume bola setelah memuai. Volume bola setelah memuai itu adalah yang awal ditambah perubahannya. Oke, kita hitung perubahannya dulu. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T sama dengan V0-nya berapa? 350. Gamma-nya 3 kali 10 pangkat minus 5. Delta T perubahannya adalah 30 derajat Celcius. Sudah nih ya. Kita hitung di sini. 350 dirubah dulu jadi 35 dikali 10 pangkat 1. 3 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 30 jadi 3 kali 10 pangkat 1. Nah, kita hitung angka-angkanya aja. 35 kali 3 kali 3. 3 kali 3 dulu 9 ya. 9 dikali 35. 35 dikali 9. Berarti 9 kali 5 45. 9 kali 3 27. 27, 28, 29, 30, 31. 315 ya. 315 dikali 10 pangkat 1. Kalau misalnya dikali seperti yang tadi, pangkatnya ditambah.
1 dikurang 5 minus 4. Minus 4 ditambah 1 minus 3. Nah, ini sudah dapat yaitu yang namanya pertambahan volumenya ya. Ini kan satuannya masih sentimeter pangkat 3. Nah, ini kalau misalnya dijadikan bentuk desimal, geser berapa kali? 3 kali ya. 315. 1 2 3 berarti komanya di sini. Atau 0,315 cm kubik. Berarti kesimpulannya apa? Volumenya setelah memuai itu dari awalnya berapa? 350 ditambah dengan 0,315. Hasilnya tinggal nempelin komanya di akhir 350,315 cm kubik. Ya, itu adalah jawaban soal nomor ke-8. Kita lanjut yang ke-9 tapi kita kecilkan dulu. Oke, nomor 9 kita baca soalnya. Di sini diketahui volume awal sebuah benda yaitu V0 ya, 500 cm kubik. Setelah dipanaskan 40 derajat Celcius, berarti ketika suhu awalnya adalah 40 derajat Celcius, volume bertambah menjadi berapa di sini? 500,06 cm kubik. Nah, coba kita lihat perubahannya berapa ya? Dari 500 jadi 500,06. Berarti tinggal ujungnya 0,06 yaitu 0,06 cm kubik ya. Lalu pertanyaannya adalah setelah dipanaskan 40 derajat Celcius, mungkin setelah dipanaskan 40 derajat Celcius berarti perubahan suhunya ini langsung aja nih. Bukan T0 lagi ya, setelah dipanaskan 40 derajat berarti jadi perubahan delta T ya di sini ya. Oke, pertanyaannya adalah koefisien muai panjang. Muai panjang ya, bukan muai volume. Berarti dari sini rumusnya delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Berapa perubahannya? 0,06. Volume awalnya 500 dikali gamma dikali delta T. Delta T-nya 40 dipindahin ya. Ini 0,06 dirubah nih jadi 6 kali 10 pangkat minus 2. 500 dengan 40 taruh di bawah gini ya. Berarti 6 dikali 10 pangkat minus 2 per 5 kali 4 berapa? 20 ya. 500 dikali 40, 5 kali 4 20, nolnya ada 3. Jadinya 2 kali 10 pangkat berapa? Ada 4 nih, 10 pangkat 4. 2 kali 10 pangkat 4. Ini adalah gamanya positif ya. Nah, 6 bagi 2 berapa? Jadi gamma sama dengan 6 bagi 2 itu 3 dikali. Nah, di sini pangkatnya kalau dibagi dikurang ya. Minus 2 dikurang 4. Jadi gammanya sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 6. Ini adalah hasil per derajat Celcius. Ini adalah dari gammanya. Terus misalnya contoh ya, yang ditanyakan misalnya koefisien muai luas ya. Muai luasnya berapa? Nah, hubungannya seperti yang tadi nih. Koefisien muai luas sama dengan 2/3 kali gamma ya. Beta sama dengan 2/3 dikali gamma. Jika pertanyaannya koefisien muai luas, maka 2/3 dikali gammanya 3 kali 10 pangkat minus 6. 3-nya dicoret, hasilnya jadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Seperti itu ya. Ini adalah jawaban dari soal nomor yang ke-9. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, yaitu yang pertama tentang pemuaian panjang. Ya, pemuaian panjang itu hanya terdapat dari satu dimensi aja, dimensi panjang. Tadi udah dicontohkan ada 3 soal dengan pertanyaannya masing-masing seperti ini, sudah dibahas juga. Kemudian yang kedua ada pemuaian luas, ada 2 dimensi yaitu panjang dan lebar. Kalau yang terakhir adalah pemuaian
volume ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan juga tinggi. Oke, semua sudah dibahas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.